Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Saya silahkan kepada Nak Misbah untuk memimpin doa. Posisi siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya arhamar rahimin. Amin. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Untuk memulai pelajaran, saya mohon kepada anak-anak untuk duduk sempurna agar materi yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik. Iya, Pak. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abdul Haris, Pak. Abdul Haris kemana? Sakit, Pak. Kemarin begadang ke sekolah. Kena hujan Bukhari. kemarin kadang, Pak. Jadi sakit, Bukhari Pak. masuk? Masuk. Alhamdulillah. Tadi mancing, Pak. Oh, ini sudah datang. Alhamdulillah. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, Tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan negara kita, negeri kita diamankan oleh Allah. Amin. Selanjutnya, kita mengingat materi pertemuan kemarin, yaitu tawakal dan ikhtiar. Apakah sudah dipelajari materi tawakal dan ikhtiar? Sudah. Pak. Alhamdulillah. Kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu akhlak terpuji, sabar, dan syukur. Dua akhlak ini merupakan kelanjutan dari akhlak terpuji, di mana harapannya kita mempelajari bab sabar dan syukur, kita bisa menjadi orang yang sabar. Sabar menghadapi musibah, menghadapi ujian, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan. Di samping itu juga kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diterima. Ya, lanjut. Sebelum kita membahas materi sabar dan syukur, silakan kalian amati dua gambar di sini. Gambar 1 dan gambar 2 ini diperhatikan. Setelah itu silahkan kalian ambil kesimpulan. Apa maksud dari dua gambar ini? Silakan. Ada yang sudah memahami dan bisa memberi pendapat? Saya Pak, siapa? Ya, silahkan Fatma. Setelah saya mengamati gambar tadi, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa itu kan gambarnya tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada yang meminta-minta. Mungkin begitu. Orang yang ya bagus. Kasih aplaus dulu untuk Mariama. Yeay. Ada pendapat lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu gambar tangan tapi nggak sampai-sampai, Pak. Nggak sampai Oh. Ya.
Tangan Bang, nggak ya. sampai-sampai. Ada lagi? Yang gambar nomor 2, Pak. Ya, silakan. Kesabaran itu adalah cahaya, Pak. Orang sabar itu akan memancarkan cahaya, Pak. Oh ya, bagus untuk Ali Mustain. Kasih Ya, aplaus dulu untuk Ali Mustain. Ya, Pak. Pas ada lagi itu, Pak. Orang-orang kalau bilang orang yang bersabar banyak ayamnya, Pak. Oh iya, itu pendapatnya Semisbahul Munir. Ya, Kok saya ada dikasih aplaus, Pak? nanti aplausnya terakhir. Jadi pada gambar pertama ini pemberi dan menerima. Ya. Ini yang akan menjadi bahasan yang di bawah. Tangan yang di bawah bagaimana seharusnya yang menerima. Ya, ini gambaran dari syukur ya. Ya, Nick lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya bentuk kelompok ya. 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Silakan sebelum menyaksikan video ini, perhatikan videonya dan apa maksud dari ceramah Kiai Haji Agim ini. Kalau orang sudah menyadari limpahan karunia Allah yang tidak bertepi, jatuhnya bersyukur dan sabar. Kalau orang sudah syukur dan sabar, maka semua urusannya jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Inna sabatu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu baiknya. Idza asabat sarra'u sabar. Ketika diberikan kemudaratan, sabar. Fakana khairullah. Itu baik baginya. Jadi yang ada ruginya. Ya, sudah kita dengarkan bersama video dari Haji Gimnastiar. Nah, dari video tadi, silahkan kalian simpulkan ada pelajaran apa dalam ceramah tadi. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, silakan Ali Mustain. Kesabaran. Sabar adalah cahaya, Pak. Sabar adalah cahaya. Silakan kelompok yang lain. Dan sabar harus mempunyai hati yang lapang dada, Pak. Iya, jadi sabar harus memiliki hati yang lapang. Ya, kita bisa bersyukur ya dari video tadi. Kita harus menyadari bahwa nikmat yang kita rasakan itu adalah dari Allah. Kalau kita menyadari kalau nikmat dari Allah, maka sungguhnya syukur dan sabar. Ya, Nik. Untuk materi hari ini dari syukur dan sabar, kita akan mempelajari satu pengertiannya. Ya, nanti kalian akan belajar pengertian dari sabar dan syukur. Setelah itu kita akan membahas dalilnya. Apa sih dalil sabar dan syukur itu? Selanjutnya kita akan membahas contoh dari sabar dan syukur. Dan
Selanjutnya dampak positif dari bersifat sabar dan syukur. Nah, yang pertama sifat sabar. Sebelum saya sampaikan, mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu tentang sabar. Saya, Pak. Ya, silakan Fatma. Sabar itu tidak mudah marah, Pak. Sabar tidak mudah marah. Bagus. Ada yang lain? Sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Sabar tidak ada batasnya, tidak bertepi ya. Kalau ada orang bilang jangan sampai hilang kesabaranku, itu berarti belum sabar. Meskipun diajak oleh teman, kita harus sabar, Pak. Sabar. Nah, ini pengertian sabar menurut bahasa ya. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaroh, yang artinya menahan, mencegah, dan tabah. Ini sabar menurut bahasa. Menahan, mencegah, dan tabah. Sedangkan menurut istilah, lanjut. sabar menurut istilah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Dari pengertian sabar menurut istilah, ini ada 3 yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, menahan dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Berarti ini sikap. Kita harus menjaga sikap. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah. Artinya kita menjaga pembicaraan. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Berarti ini menahan perilaku. Jadi dari sikap, lisan, dan perilaku itu harus ditahan kalau yang akan dilakukan itu merugikan atau menyinggung orang lain. Lanjut. Ini dalilnya. Salah satu dalil dari sifat sabar. Ini terdapat dalam surat Luqman ayat 17. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini terdapat dalam surat Luqman ayat 17. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakannya yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini ucapan salah satu dalam Al-Quran, namanya Luqman, kepada anaknya, agar putra dari Luqman ini mencegah perbuatan yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang telah ditimpakan oleh Allah. Ya, lanjut. Bentuk dan ciri-ciri sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar itu dibagi 3. 1, sabar dalam taat kepada Allah. Jadi orang yang melaksanakan semua perintah Allah, berarti mereka itu orang sabar. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Jadi orang yang menjauhi maksiat, meninggalkan kemungkaran, itu berarti sabar
dalam menghindari maksiat. Yang selanjutnya, sabar saat menghadapi ujian atau musibah. Nah, ini yang sering terjadi kejadian di muka bumi ya, musibah. Musibah itu ada 3 kategori. Setiap yang menimpa kita itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin itu ujian. Yang kedua, mungkin itu peringatan. Yang ketiga, mungkin itu hukuman. Jadi ketika kategori itu, sesuatu yang menimpa manusia bisa ujian, bisa peringatan, bisa hukuman. Ya, maka kita bertanya, ya Allah, apakah ini ujian? Apakah ini peringatan? Apakah ini hukuman? Tetapi kita bisa memprediksi bagaimana musibah itu dikategorikan ujian. Misalnya orangnya ahli ibadah, taat, tapi dikasih musibah oleh Allah. Nah, berarti itu adalah ujian. Apakah dengan ujian yang diberikan Allah dia tetap menjadi orang yang taat? Ini bisa kita ambil contoh misalnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub seorang nabi yang kaya raya, anaknya taat, istrinya taat, tapi Allah memberi ujian, hartanya dihabiskan. Bahkan Nabi Ayub itu sampai udisan ya, tapi dari harta habis, anak meninggal, sampai beliau sakit, tapi tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah. Dari pengertian sabar menurut Imam Ghazali, ini bisa kita contohkan bagi siswa ketika di sekolah ya. Coba, sabar dalam ketaatan atau sabar menghindari maksiat artinya sabar menghindari larangan sekolah misalnya. Kira-kira dari 3 sabar ini, contoh bagi seorang siswa apa? Silahkan yang punya pendapat. Di sekolah itu kan ada aturan. Aturan harus ditaati. Ada larangan yang harus dihindari. Contoh siswa yang sabar dalam ketaatan kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberi pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Fatma. Ketika di sekolah ada peraturan, kita sebagai siswa yang baik harus menjalankan perintah yang menjadi aturan tadi, Pak. Nggak boleh melanggar. Ya, bagus Fatma. Kasih A+ dulu untuk Fatma. Fatma hebat. Yang lain? Sabar menaati aturan sekolah, Pak. Sabar menaati aturan sekolah. Ya. Kalau yang terkait dengan menghadapi ujian, gimana contohnya di sekolah? Tidak nyontek, Pak. Ya, menyontek. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ketika ada teman sekelas cantik, Pak, dan kita tidak pacaran gitu. Oh iya, berarti sabar dalam menghindari maksiat ya. Ya, bagus Misbah ini. Tidak pernah Kasih upload pacaran. dulu, Pak. Iya. Kasih upload dulu untuk Misbah. Ya, tapi Misbah memang di sekolah tidak pernah pacaran karena tidak ada yang suka. Oh, itu mulai itu Pak. Misbah itu pacarnya Fatma itu, Pak. Oh. Ya, Misbah. Misbah kalau udah pacaran bukan tidak mau, tidak ada yang mau. Iya, Pak. Kalah ganteng sama gurunya. Ya. Nah,
Jadi yang ketiga, sabar menghadapi musibah ya. Ini perlu kita perlu introspeksi ya. Apakah musibah sekedar cobaan? Itu yang ditunggu-tunggu dari tadi, Iya. Pak. Ya. Apa peringatan ataukah hukuman? Ini introspeksi kita ya. Jadi jangan sekali-kali orang ibadah tidak, maksiat jalan terus, ngaku ujian. Bukan ujian itu. Misalnya pemabuk, dikasih penyakit oleh Allah. Aduh, saya diuji. Bukan ujian itu peringatan. Dampak positif perilaku sabar. Setiap kita melakukan yang positif, pasti dampak positifnya itu kita rasakan. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah dengan marah, maka akan timbul masalah baru. Dan itu harus tertanam dalam diri kita. Sehingga kita mampu menyelesaikan masalah dengan sabar. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi orang sabar itu banyak temannya ya. Kan sering saya sampaikan ya. Lebih baik jadi peramah. Gitu katanya Haji Romai Rama ya. Salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman berada di mana-mana, begitu ya. Ya. Bisa dilanjutkan nanti kalau ada konser kita bisa duet ya. Ya, betul. Guru, siap. Siap, Pak Guru. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosi. Jadi kalau punya teman mudah emosi, hati-hati, jangan dijauhi, tapi kita harus tahu diri. Ya. Yang keempat, yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah. Ini harus tertanam dalam jiwa kita. Orang yang sabar dekat dengan Allah. Ya. Makanya jangan kita pakai, jangan sampai hilang kesabaranku. Berarti belum sabar. Ya. Firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang yang sabar. Ya. Lanjut. Ya, Pak. Nah, kita memasuki sifat syukur. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada pendapat tentang syukur. Silahkan. Nah. Pengertian syukur menurut bahasa ya. Syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yaskuru sukron yang berarti berterima kasih. Setiap kita mengatur terima kasih, hakikatnya itu adalah syukur. Ya, lanjut. Nah, sekarang menurut bahasa. Memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu syukur menurut bila kita memuji kepada Allah. Kenapa memuji? Allah sudah memberi segalanya. Kita tetap memuji dengan cara melaksanakan perintahnya. Ya, lanjut. Nah, dalil sekarang. Di mana dalil syukur itu? Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awtanan wa tahlukuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un.
Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan kembali. Jadi Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, kita hanya mensyukuri saja. Karena semua ini akan kembali kepada Allah. Lanjut. Nah, bentuk contoh perilaku syukur. Nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga rohani. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan Allah adalah nikmat Kesehatan. kesehatan, ya. Sehat. Berapapun harta kita, tetapi kita tidak sehat, harta itu tidak ada artinya. Dengan kesehatan, kita oleh Allah diberi anggota badan semua berfungsi. Ya. Begitu besar nikmat Allah, ya. Firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa. Tapi dari nikmat yang besar kita hanya bersyukur. Lanjut. Ciri perilaku syukur. Coba dari ciri perilaku syukur, siapa yang akan membaca? Satu. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Tidak mengeluh dalam hidup. Yang kedua. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila Selalu. mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengucapkan alhamdulillah apabila mendapat nikmat dari Allah. Yang ketiga. Mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mendapatkan rezeki berbagi, ya. Ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yaitu dermawan, ya. Yang keempat, Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. selalu bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada dirinya. Ya, bagus. Ya, lanjut. Nah, cara bersyukur itu ada 3, ya. Cara bersyukur ada 3. Ya, silahkan siapa yang akan membacakan ini? Biar tidak ngantuk. Saya, Pak. Ya, silahkan Fatma. Cara bersyukur ada 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan lisan dengan mengucapkan lafal hamdalah. Kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. 3, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Berarti cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah, yakni syukur bil lisan. Yang kedua dengan perbuatan, ya, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk mendermakan harta, itu bagian bersyukur. Yang ketiga, syukur dengan hati bil qalbi, ya, mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, lanjut. Dampak positif membiasakan perilaku syukur. Ini di sini ada 4 dampak positifnya. Ya, silahkan dibaca. Jam 9 kemarin banyak sekali Besok di sini ya. Nanti akan Pak, membacakan. Ali Ya, Pak, silakan. ngantuk, Pak, biar nggak ngantuk. Ali kok tidur, Ali? Ali, kau tidur, Ali? Ayo nak, bangun.
Iya. Nah Ali, nah Misbah, kok ini tidur ini? Lu tanya gimana logo Mas Arif kemarin. Saya bilang aman Mbak, cuman yang itu. Siapa ini yang akan membacakan dampak positif membiasakan perilaku syukur? Ya, silahkan. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. 1. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. 2. Memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. 3. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan kenikmatannya. 4. Semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Sudah, Iya, Pak. bagus. Kasih aplaus dulu untuk Rufiko. Terima kasih. Ya, itu ya. Dampak positif membiasakan syukur. Apabila mendapat kenikmatan, itu merasa ikhlas berapapun kenikmatan itu, jangan merasa kurang. Dan kita memanfaatkan hal-hal yang positif. Juga kalau ada kelebihannya kita membagi, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kita sadar bahwa nikmat yang kita rasakan itu pemberian Allah. Itu yang harus disadari. Sehingga kalau kita sadar nikmat yang besar ini pemberian Allah, maka kita akan bersyukur. Ya, lanjut. Nah, ini materi selesai. Saya lanjutkan untuk diskusi ya. Diskusi untuk kelompoknya saya bagi dua seperti di awal ya. Untuk kelompok putra dan kelompok putri. Ini permasalahannya menurut Imam Ghazali sabar dibagi tiga. Sabar taat kepada Allah, sabar menghindari maksiat, sabar saat menghadapi ujian dan musibah. Pertanyaannya yang menjadi bahan diskusi, mengapa masih banyak siswa yang belum menunjukkan sikap sabar? Misalnya, masih banyak yang melanggar aturan sekolah. 2, tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, mengeluh jika mendapat sanksi. Ini didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau selesai, salah satu kelompok silahkan mempresentasikan. Kelompok 1 selesai, Pak. Ya, silahkan kelompok 1 udah. Yang ketuanya Fatma ya? Oh ya, Pak. Ya, silakan Jadi, kelompok 1. Menurut kelompok 1 seperti ini, Pak. Mengapa masih banyak siswa yang belum menunjukkan sikap sabarnya ya dalam masih banyak siswa yang melanggar aturan di sekolah. Ya mungkin karena dari siswanya itu belum ada sifat sabar yang melekat dalam hatinya, Pak. Dan sabar itu belum menjadi bagian daripada dirinya. Belum terbiasa gitu, Pak, lebih singkatnya. Oh, Siswa tadi belum terbiasa dengan sifat sabarnya. Mungkin iya. kelompok lain bisa menambahi. Terima kasih. Silakan, ada yang mau menambah? Ini dari kelompok 1 yang Saya, Pak. diketuai oleh Fatma. Ya, silakan Misbahul Munir sudah terbangun ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, dikarenakan banyak siswa yang kurang disiplin ketika melakukan ibadah. Jadi dengan kurangnya ibadah membuat siswa itu memiliki sifat yang emosi yang tidak stabil. Karena fungsi ibadah sendiri adalah salah satunya sebagai pengontrol emosi, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ah, ya, bagus ya. Kasih aplaus dulu untuk kedua kelompok. Yeay. Dari 2 pendapat ini, yang pertama
siswa tidak terbiasa berperilaku sabar, yang kedua yang PPG. kurang istiqomah dalam ibadah. Ya, sudah masalah. Terus sudah diketemukan apa sumber masalahnya. Sekarang kita mencari solusi. Dari dua pendapat ini kita padukan, ya, yang tidak terbiasa dengan sikap sabar dan yang tidak terbiasa dengan istiqomah dalam ibadah. Berarti solusinya apa kira-kira? Diberi bimbingan, Pak. Ya, bagus, diberi bimbingan. Ada lagi? Diberi sanksi yang ringan, Pak, jika melanggar. Nah, diberi sanksi yang ringan, sanksi yang sifatnya peringatan, ya. Ya, seperti membaca istighfar ketika bersalah. Nah, membaca istighfar ketika bersalah. Ya, bagus. Ya, itu solusi di antara salah satu solusi bagaimana satu kesalahan 100 kali membaca istighfar. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu untuk husnul khotimah. Coba masalah yang kedua, lanjut. Fatma. Nah, ini, mengapa masih banyak masyarakat yang tidak bersyukur? Misalnya, kita sering melihat masyarakat yang mendapat nikmat malah sombong dan tidak mau membantu tetangga yang membutuhkan. Kalau tadi kaitannya dengan siswa, sekarang kaitannya kehidupan di masyarakat. Kita jumpai orang yang tambah rezeki malah sombong, ya. Malah tambah pelit, ya. Tidak mau membantu tetangganya. Ini kenapa? Jelasnya yakin Oranger ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Karena masih banyak orang yang menganggap dan tidak tahu bahwa harta yang dimilikinya itu berasal dari Allah. Mereka menganggap bahwa harta yang dimiliki itu berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Makanya tidak mau berbagi dengan tetangga. Oh, ya. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu untuk Waqiah. Ya. Bagus ya. Ya. Begitu ya, kalau kita mendapatkan rezeki, ya, berapapun rezeki itu disyukuri. Kalau ada kelebihan harta, kita membantu tetangga yang membutuhkan. Itu materi hari ini. Bagaimana? Pembelajaran hari ini apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Tidak Pak, ada, ya? tanya. Saya tanya. Ya, silakan Fatma. Pak, misalkan ada teman, kemudian dia itu dibully. Nah, dia itu suka membuli. Apakah kita yang membuli akan terus-terusan bersabar, Pak, sampai orang yang membuli kita itu insaf sendirinya? Gimana, Pak? Ini ada pertanyaan dari Fatma. Ada orang sering membuli. Apakah dia selalu diam sehingga yang membuli itu bosan sendiri? Coba siapa yang akan memberi pendapat dari pertanyaannya Fatma? Kalau kita dibully apa diam sampai dia yang bosan? Melaporkan kepada guru, Pak. Oh ya, jadi tidak diam ya, dilaporkan kepada guru. Ada yang lain? Pak, tidak membalas, Pak. Oh, tidak membalas. Pasrah aja ya, Bu. Pasrah ya begitu ya. Sambil menghindarkan diri, Pak, supaya tidak dibully. Ya, begitu ya. Terima kasih pendapatnya ya. Jadi, Bapak terangkan, sabar itu harus pada tempatnya ya. Kalau kita bisa membantah dari temannya yang membuli, ya kita bantah.
Tapi kalau kita tidak mampu, kita laporkan kepada guru. Itu ada 2 hikmah. Yang pertama, yang dibully itu tidak akan dibully lagi. Terus yang kedua, temannya itu insaf dan sadar, ya. Amin. Ya. Amin. Makanya sifat seperti itu kalau dibully diam, itu harus tidak boleh diam, ya. Harus mencari solusi, ya. Sama dengan kita, pacar kita diambil orang, misalnya pura-pura tutup tangan, ya. Nah, itu Nanti tidak ambil itu pacar bukan- orang lain, Pak. Iya. Pacarnya boleh ya, Pak, diambil, pacaran, ya Pak? tidak misalnya, ya. Kalau terjadi seperti itu, misalnya istri, nah besok kalau sudah menikah, ya pasangannya diambil orang, diam, sabar, itu sabar tidak pada tempatnya, ya. Tapi menyelesaikan dengan cara yang baik, ya. Sebelum saya mengakhiri materi, saya akan memberi, ya, saya akan memberi tes atau post tes. Apakah kalian benar-benar paham pada materi hari ini? Soalnya saya kirim ke grup, itu soalnya hanya 5. Ya. Saya kasih kesempatan 5 menit untuk mengerjakan. Bagaimana, siap? Iya, Pak. Bagus, silakan kerjakan. Ya, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Coba udah saya selesai. lihat. Gratis, Pak, punya saya, Pak. Alhamdulillah. Berarti ini sudah benar-benar paham, ini terbukti nilainya sudah bagus semua. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang qanaah. Belajar di rumah, ya. Untuk materi hari ini dipelajari, minggu depan akan membahas qanaah sebelum kalian masuk sekolah, ya. Malamnya saya kirim video yang berkaitan dengan qanaah sehingga di sekolah nanti kita tinggal membahas lebih dalam lagi. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.